Oke guys, selamat datang di channel HD Film. Pada kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Surga Yang Tak Dirindukan. Jadi, film Surga Yang Tak Dirindukan ini adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2015 yang sangat sukses pada saat itu. Diangkat dari novel karya Asma Nadia dengan judul Surga Yang Tak Dirindukan. Film ini dibintangi oleh Pedi Nuril sebagai pesetia, seorang arsitek yang terpaksa menikahi seorang wanita depresi demi menyelamatkan nyawanya. Lalu dia cinta Bella sebagai Arini, istri dan juga cinta sejatinya Pras, dan Relinsa sebagai Meros, seorang wanita depresi yang diselamatkan oleh Prasetya dan menimbulkan berbagai konflik dalam rumah tangga Prasetya dan juga Arini. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Jadi guys, cerita ini berawal dari Pras adalah seorang anak yang hidup sebatang kara setelah tinggal oleh ibunya yang telah wafat. Dengan kisah yang ia alami, maka ia terngiang agar orang-orang di sekelilingnya tidak merasakan seperti apa yang ia rasakan. Kini Pras telah tumbuh dengan dewasa, menjadi orang yang baik dan juga paham agama. Ketika dalam perjalanan bersama temannya, Pras menemukan anak kecil yang sedang jatuh dari sepeda dan Pras mengantarkannya ke masjid, dan inilah awal dari pertemuan Pras dengan Arini. Saat pertama kali melihat Arini, Pras terkagum dengan keanggunan dan juga kecerdasan yang ada pada Arini. Arini adalah seorang gadis yang cantik, soleha dan juga cerdas. Tidak hanya itu, Arini juga merupakan seorang yang memiliki karakter keibuan dan juga lembut. Siapa yang tidak kagum kalau melihat Arini? Lantas tidak ingin membuang sebuah kesempatan, Pras pun berkenalan dengan Arini dan meminta nomor HP-nya. Pertemuan ini pun membuat mereka semakin dekat. Arini memendam rasa kepada Pras dan Pras pun menyukai Arini. Sekian lama mereka saling mengenal, Pras dan Arini pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya mereka berdua pun menikah guys. Arini dan Pras hidup dengan bahagia. Ditambah lagi mereka dikarunia oleh seorang putri yang cantik dan juga cerdas. Di tengah kehidupan Arini dan Pras yang bahagia dan juga harmonis, banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang ada di sekelilingnya. Termasuk juga teman-teman Arini yang mengalami kasus-kasus tersebut. Namun, Arini tetaplah percaya kepada Pras. Pras sudah menjadi pengusaha seorang arsitek yang sukses. Pada suatu ketika, Pras sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba ada mobil yang menyalip dengan kecepatan penuh dari belakangnya. Dan akhirnya, mobil yang menyalipnya itu tersebut mengalami kecelakaan. Betapa terkejutnya Pras. Orang yang di dalam mobil itu tersebut adalah wanita yang mengenakan gaun pengantin dan juga dalam keadaan mengandung. Di rumah sakit, wanita yang belum tahu identitasnya itu tersebut harus disegerakan untuk diambil tindakan agar bisa menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungannya. Wanita tersebut adalah bernama Meirus. Setelah dicek, Pras pun mengetahui semua masalah yang dialami oleh Meirus. Mulai dari ia ditinggal oleh ayahnya ketika ia berumur 12 tahun ketika ia berulang tahun. Ibunya yang sering mabuk dan membawa laki-laki lain ke dalam rumah dan akhirnya wafat. Hingga Meirus dijanjikan menikah namun ditinggal oleh sang kekasihnya. Meirus pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Akbar oleh Pras. Seketika ia sadar dari operasi itu, ia sangat sedih dan juga depresi. Malah ia ingin melakukan bunuh diri dari gedung yang tinggi. Tak lama kemudian Pras pun datang untuk menyelamatkannya. Ia yang tengah sedih karena ditinggal pacarnya setelah dijanjikan akan dinikahi. Dan Pras pun berbicara baik-baik dengan Meirus. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena Meirus tidaklah percaya lagi dengan semua ucapan laki-laki. Meirus pun melompat dari gedung. Untung saja Pras masih bisa menangkap tangan yang ada pada Meirus. Meirus pun tidak mau diselamatkan oleh Pras karena depresi dan juga kesedihan yang ia alami. Berniat untuk menyelamatkan Meirus karena depresi kegagalan menikah yang ditinggal oleh calon suaminya dan agar anak Meirus itu tidak hidup dalam sebatang kara. Pras pun berjanji untuk menikahi Meirus dan akhirnya Meirus pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dengan pernikahan yang dilakukan Pras dengan Meirus, tentu ini akan menjadi suatu masalah yang sangat besar dalam rumah tangga mereka jika Arini mengetahui. Pras merasa betapa berat beban yang ia ambil, namun terpaksa ia lakukan untuk menyelamatkan Meirus dan juga keselamatan bayinya. Pras pun menikah dengan Meirus tanpa sepengetahuan dari Arini, dan pernikahan pun dihadiri oleh teman-teman Pras.
Dengan kejadian ini, Pras pun seperti menghidupkan bom waktu dalam rumah tangganya bersama Arini, yang sewaktu-waktu bisa meledak ya guys. Semua kejadian ini dirahasiakan oleh Pras untuk menunggu waktu yang tepat. Hari berlalu, Pras dan Meros pun menjadi keluarga yang baru. Meskipun ini dilakukan secara diam-diam dengan Arini, pelan-pelan Meros berubah ke lebih baik semenjak ia menikah dengan Pras. Pada suatu waktu, ayah Arini meninggal dunia. Dia sangat sedih karena kepergian dari ayahnya. Tak lama dari selang waktu tersebut, Pras pun datang. Dan betapa terkejutnya Arini ketika ada seorang anak yang memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. Arini pun marah besar dan terkejut setelah sekian lama baru tahu kalau ayahnya berpoligami. Ibunya pun menjelaskan ayahnya menikah kepada seorang perempuan karena ingin menolongnya. Arini pun tidak mau tahu alasannya. Dia pun berkata kepada Pras agar selalu setia kepadanya. Pras pun hanya menganggukkan kepala saja, yang dalam hatinya ia terpaksa telah menikah dengan Meros. Lambat laun, akhirnya Meros pun mulai belajar memakai hijab, belajar sholat, dan juga Pras lah yang mengajarinya. Arini adalah sosok wanita yang soleha dengan karakter yang sangat baik. Namun ia akan menjadi murka jikalau suaminya melakukan perbuatan poligami seperti ayahnya. Akhirnya, bom waktu pun meledak. Kini Arini telah mengetahui bahwa Pras menikah dengan wanita lain. Ia pun sangat marah dan juga kecewa. Arini langsung mendatangi alamat rumah istri kedua Pras, lalu melabrak dan juga memarahinya. Kini Arini sedang dalam marah besar. Ia memasukkan semua bajunya ke dalam koper. Namun Pras pun datang untuk mencoba meredakan amarah dari Arini. Namun itu hanyalah sia-sia. Akhirnya Pras pun memutuskan untuk dia yang pergi dari rumah. Benar juga ya guys, pandai-pandai apapun kita menyembunyikan kebohongan, akhirnya ketahuan juga. Dan inilah yang menjadi ujian terberat dalam kehidupan keluarga Arini. Suka tidak suka, inilah yang harus ia lalui. Rumah tangga, surga yang ia rindukan telah menjadi sirna akibat kejadian ini. Dan ternyata rumah tangga teman-teman Arini yang dulunya banyak mengalami masalah, kini telah kian membaik. Dan malah keluarga Arini lah yang telah berada di ujung tanduk. Dengan masalah besar yang dihadapi Pras, ini juga berdampak kepada usahanya. Proyek yang harusnya selesai tidak terselesaikan. Tentu ini akan berdampak kepada proyek selanjutnya. Dan disinilah Pras harus membagi keadilan. Meskipun keadilan itu sangatlah berat, antara ia harus melihat Nadia dalam pentas dongeng atau kembali melihat Akbar yang sedang mentang. Nadia sangat sedih karena ayahnya belum datang juga. Dan ternyata di akhir penantiannya ayahnya pun datang. Dan dia pun mementaskan dongengnya dengan semangat. Dan akhirnya Nadia pun memenangkan perlombaan dalam perwakilan antar sekolah dalam mementaskan dongeng. Dengan masalah besar yang dihadapi Pras, dia terkenang dengan ucapan ayahnya, "Selama ada Allah di hatimu, maka kamu tidak akan pernah menderita. Makanya Iqra, bacalah." Lalu Arini bertanya kepada ibunya tentang masalah ayahnya yang dulu. Mengapa ibu bisa bertahan? Lalu ibunya menjawab, selama anak sehat dan baik-baik saja, hari-hari berat pun akan menjadi ringan. Dan ibu tidak mau kamu tumbuh dalam kebencian antara ayah dan ibu. Pada suatu waktu, Pras pun melihat orang jahat yang ingin melecehkan seorang wanita. Seketika Pras pun menolong. Namun, Pras pun terjebak di segerombolan preman-preman yang ada di situ. Lalu ia dikeroyok dan juga ditusuk menggunakan pisau hingga ia koma di rumah sakit. Melihat betapa besarnya cinta Pras kepada Arini, Meros pun merasa ia tidak akan membangun kebahagiaan di atas air mata wanita lain. Dengan segala macam ujian dan masalah yang Arini hadapi, ia berhasil menuliskan sebuah buku yang berjudul Istana Dongeng dan menjadi penulis yang terkenal bahkan mancanegara. Ia menggapai sebuah kebahagiaan. Yang pertama adalah ia bisa meluncurkan sebuah buku keduanya, yaitu Istana Dongeng. Dan yang kedua adalah ia bisa mengenal arti sabar dan juga ikhlas. Sedih dan bahagia adalah titipan Allah yang harus dilalui. Manusia memang mempunyai kehendak, namun tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Meros datang ke rumah Pras dan Arini untuk bersilaturahmi. Namun Nadia dan Arini menyuruhnya untuk menginap. Pada waktu subuh, Arini membangunkan Meros untuk mengajaknya sholat subuh berjamaah. Namun ternyata Meros pun sudah tidak ada lagi.
dan hanya menitipkan pesan lewat HP-nya bahwasanya ia meminta maaf telah masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya Arini dan juga Pras. Dan juga ia menitipkan Akbar kepadanya dan juga Pras. Mendengar hal itu, Arini dan Pras berusaha mencari Meros ke rumahnya, namun tidak ada. Lanjut lagi mencari ke stasiun. Lama dalam pencarian, akhirnya Pras pun menemukan Meros. Pras mengajak Meros untuk pulang, namun ia sudah bulat untuk pergi. Meros mengatakan, Meros sekarang bukanlah Meros yang dulu. Meros sekarang sudahlah kuat dan juga tegar. Meros pergi berpamitan kepada Pras dan Arini. Meros pun pergi, meninggalkan Akbar, Nadia, Pras dan juga Arini dengan luka yang ia bawa. Ia berkata bahwasannya, ku tutup dongeng ini dengan kesedihan, dengan menutupi kesedihan wanita lain. Jadi, pesan yang bisa kita ambil guys, yang pertama itu, tidak ada kehidupan yang tanpa ada ujian dan juga masalah. Sejatinya, masalah itu adalah titipan Allah untuk menguji manusia agar semakin kuat. Yang kedua, poligami itu memang dianjurkan di dalam agama, tapi untuk membagi keadilan itu sangatlah sulit. Ujian masalah itu Allah titipkan untuk melahirkan sebuah kata sabar dan juga ikhlas. Oke guys, terima kasih telah menonton alur cerita film ini.